Hari ini adalah hari kemerdekaan di Cina di Hong Kong, dan juga kita staf gereja juga libur, kita semua di sini pada libur. Dan saya sangat puji Tuhan, banyak yang datang juga untuk renungan pagi. Kita menyalakan lampu untuk Tuhan Allah, agar petunjuk Allah, terang Allah lewat Roh Kudus, lewat firman Allah dinyalakan di tengah-tengah bait suci ini, dan juga di hari ini, di zaman sekarang ada petunjuk Allah datang untuk di dunia ini. Dan di hari kemerdekaan ini, apa petunjuk Allah untuk kita? Hari ini kita membaca kitab Yeremia pasal 25, dan nanti malam juga ada menara doa, dan bagaimana arah dalam doa kita. Di dalam petunjuk terang Allah, kita harus berdoa untuk negara kita, untuk Israel, dan di seluruh dunia ini, sebab dunia sekarang itu tidak mudah, seperti Raja Yoyakim di masa zaman Yeremia. Di zaman perubahan dunia, hari ini kita membaca juga, kita melihat pemerintahan Raja Yoyakim di tahun yang keempat, dan apa yang terjadi, dan bagaimana dia menghadapi segalanya, dan apa yang dikatakan Nabi kepada Yoyakim. Dan bagi kita di zaman sekarang, kita melihat di Israel banyak hal yang terjadi, demikian juga di dunia, seperti akan terjadi peperangan di mana-mana yang sedang menyala. Dan apa yang bisa kita perbuat? Petunjuk Allah kepada kita, kepada hari ini. Kita tidak bisa untuk memegang situasi dunia ini, sebab dunia sekarang ini harus berbicara dengan menggunakan kekuatan politik dan militer. Siapa yang punya kuasa? Semua orang itu punya pengaruh. Kita sebagai umat Allah, kita seharusnya lebih banyak lagi membawa pengaruh. Kita ada doa, ada kekuasaan rohani, kita bisa mencari Allah. Di zaman sekarang, markas militer tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya percaya Allah mendengar doa kita, dan mohon Tuhan Allah untuk menolong kita. Jadi malam nanti di hari kemerdekaan Cina ini sangat penting, sebab Allah akan berfirman untuk kita, memberikan sabdanya bagi kita. Kiranya Roh Kudus menerangi kita. Kita lihat Yeremia pasal 25. Dari pasal 25 sampai 29, di tengah-tengah pasal, di tengah-tengah 23 sampai 29 menerangkan tentang perbedaan nabi yang sejati dengan nabi palsu. Di zaman Yehuda itu banyak nabi-nabi palsu yang melawan Yeremia. Yeremia telah memberitakan apa yang Allah ingin, yang difirmankan, tetapi ia dihina, malah ditolak. Raja dan para pemimpin tidak mau mendengar, dan para nabi-nabi juga melawan Yeremia. Perkataan Yeremia yang datang dari Allah
kata-kata yang menyuruh pada pertobatan dan kata-kata para nabi palsu menyampaikan tentang damai agar orang bisa gembira, bukan menyuruh orang untuk bertobat. Menghadapi situasi yang demikian, Nabi terus berbicara. Ya, memang dalam situasi terhadap dia tidak menguntungkan, tetapi di dalam petunjuk Allah ini kiranya Tuhan memberikan kita untuk menerima firman-Nya agar kita tahu bagaimana untuk berdoa. Dengan tema di hari ini, saya dengan tema yang terpenting di ayat 29. Sebab sesungguhnya di kota namaku telah kuserukan atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka, sebab kamu ini akan bebas dari masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang di atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di dalam pasal 25 ini dibagi dalam 3 bagian. Ini yang ayat terakhir di bagian kedua. Dari pasal pertama, pembagian dari bab poin pertama 1 sampai dengan 14, 15 sampai dengan 19, dan 20 sampai terakhir. Dan di pasal yang di poin yang ketiga, poinnya ayat 29 menjadi kesimpulan yang terakhir. Allah memulai penghakiman dari Yerusalem dan seluruh bumi tidak dapat menghindari. Penghakiman akan datang pada Yerusalem dan juga akan datang pada di seluruh bumi. Terhadap penghakiman Allah terhadap bumi dimulai dari keluarga Allah, dari rumah Allah, dari Israel, dari Yehuda, dimulai dari Yerusalem. Di zaman masa itu Israel telah diruntuhkan, hanya tinggal kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Yehuda di masa itu mereka hidup dalam perubahan dunia, masa perubahan dunia. Tetapi Raja Yoyakim tidak mendengar. Dia tidak mau mendengar perkataan Nabi, sehingga penghukuman pun datang. Kerajaan Yehuda menghadapi penghukuman dan seluruh bumi juga akan menghadapi penghukuman. Jadi hari ini pada saat kita melihat Israel sampai hari ini masih dalam berperang. Perang di sebelah utara sampai ke selatan, sebagai peperangan di Timur Tengah segera dimulai. Dan peperangan semakin dekat, semakin rapat. Dan apa yang bisa kita perbuat, terlebih lagi pada Cina, apa yang bisa diperbuat? Kita sebagai orang Kristen Cina, bagaimana kita harus berdoa dan bagaimana pendirian kita? Tidak mudah. Tetapi di hari ini, di hari kemerdekaan Cina, malah membaca di pasal ini, saya percaya Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, petunjuk bagi kita. Dan setelah kita baca di ayat 25 ini, kita akan semakin jelas. Pertama, kita melihat di poin yang pertama,
Yehuda pasti diangkut ke pembuangan selama 70 tahun. 1 sampai dengan 14. Di sini bisa dibagi dalam sub yang kecil lagi dalam 3 bagian. Ayat pertama, ayat 1. Poin ayat 1 itu sangat penting. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu pada tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Ini di zaman Raja Yoyakim bin Yosia, dan di tahun keempat ini apa yang terjadi dan ada hubungan apa dengan kerajaan Yehuda? Kita terlebih dahulu harus membahas dari Raja Yosia. Raja Yosia. Pada saat Raja Mesir, Raja Firaun hendak berperang memerangi Babel, sebelah utara kerajaan utara semakin lemah kekuatan mereka, dan raja mulai pertukaran raja. Dan di masa itu pada saat Asur kekuatannya makin lemah dan Babel perlahan bangkit, dan mulailah timbul dari pemerintahan Babel. Dan pada saat Aksur semakin melemah, Mesir selatan kerajaan Mesir semakin terhadap Mesir selatan semakin membawa pengaruh pada dunia. Dan juga pada saat itu kita lihat beberapa ayat terlebih juga di ayat kedua. Firman itu telah disampaikan kepada Yeremia, kepada segenap Yehuda dan kepada segenap Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun ke-13 pemerintahan Yosia bin Anom, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkan kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Ayat keempat. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua nabinya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk bertobat dari kejahatan mereka. Dengan demikian mereka bisa diam di Yerusalem yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka. Dan Nabi menyuruh mereka untuk jangan mengikuti Allah lain dan beribadah dan sujud kepadanya, jangan sampai menimbulkan murka Allah. Dan kalau demikian Allah berfirman, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, tetapi kamu tidak menyembah Allah lain, pada lain, aku tidak akan mendatangkan kemalangan baginya. Ayat ke-7, sebab dikatakan ayat ke-7, tetapi kamu tidak mendengar aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Kita lihat dari Raja Yosia. Jadi dikatakan oleh Nabi Yeremia, dari zaman kerajaan Raja Yosua, dari tahun ke-13 sampai sekarang sudah 23 tahun Nabi telah bernubuat dari Yosua
13 sampai Raja Yoyakim di pemerintahan yang keempat. Nabi berkata, kalian tidak mau mendengar selama 23 tahun ini lamanya. Kamu terus tidak mau mendengar, tidak mau mendengar, tidak mendengar, tidak mendengar. Allah berfirman, jika kamu bertobat, aku tidak akan mendatangkan malapetaka tanganku kepadamu dengan tanganku. Kamu bisa diam di tempat nenek yang diberikan kepada nenek moyangmu selama-lamanya. Tetapi mereka menimbulkan sakit hatiku. Dalam 23 tahun apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka tidak mau mendengar. Dan kita melihat bagaimana di zaman Raja Yosia, di zaman Raja Yosia 13 tahun lamanya Nabi telah bernubuat bagi mereka, tapi mereka tidak mendengar. Ayahnya Nabi Yeremia di Bait Suci juga di situ menemukan kitab Taurat. Dia menemukan kitab Taurat, kemudian memberikan kepada Safan, pegawai Yosia, dan membawanya kepada Raja Yosia. Dan di tangannya Yosia raja di situ membaca dan mendengar. Di zaman itu dia mau mendengar, dan kemudian melakukan perubahan revolusi untuk membasmi berhala. Dan di saat itu negara semakin baik, dan di masa itu dengan situasi perubahan negara, sebelah utara Asyur semakin lemah, di sebelah selatan Mesir mereka mulai bangkit. Jadi Raja Fir'aun Neko menggerakkan tentaranya untuk menuju di Yehuda sampai di tempat Magidon, dan lewat di situ terus mengarah maju ke sebelah utara, dan di situ mereka berebut kepada Asyur. Tapi Yosia melihat negaranya begitu kuat, sebab dia dalam kejayaannya semua pada bertobat kepada Allah. Kemudian dia pun bangkit bersama dengan Fir'aun, berperang bersama dengan Fir'aun. Jika dia bisa mengalahkan Fir'aun, maka dia lebih lagi mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi, dan akan bangkit menjadi negara yang kuat di masa itu. Bahkan bisa terus untuk keluar untuk berperang. Tapi sayangnya dia sama dengan Raja Fir'aun. Yosia mati di medan perang. Itu membuat kegentaran bagi Yehuda. Dan kita berpikir, mengapa Yosua harus keluar berperang? Sesungguhnya hati Yosia melihat situasi negara, dan ini adalah kesempatan. Tetapi Allah tidak menyuruh dia untuk pergi berperang, itu atas keinginannya sendiri. Yeremia berkata, oleh karena kamu tidak mau mendengar, saya percaya Yeremia nubuatannya dari tahun ke-13 dia mulai menubuat sampai sekarang di tahun Raja Yosia 18 tahun. Di tahun 18 menemukan kitab suci, kemudian kebangkitan rohani, bangkit kerajaan Yehuda, dan bangkit melawan Mesir, memerangi Mesir. Tetapi Yeremia berkata, kamu tidak mau mendengar. Yosia telah mendengar, ada perubahan
Setelah perubahan negara, dia tidak mau mendengar, dan akhirnya Yosia mati di medan perang. Setelah dia mati, Yoahas mengambil alih kedudukannya dengan umurnya 23 tahun dan menjadi raja 3 bulan. Tetapi Mesir telah menguasai Yehuda. Mesir di masa itu adalah kerajaan yang kuat. Jadi dia menurunkan kedudukan Yoahas dan Yoahas dibawa ke Mesir. Yoahas 23 tahun menjadi raja 3 tahun, diangkat menjadi tawanan di Mesir dan mati di Mesir. Kekuatan Mesir menguasai Yehuda. Mesir mengangkat Yoyakim menjadi raja Yehuda. Yoyakim di Mesir adalah seperti orang kalau zaman sekarang bilang kayak penjilat kayak gitu ya, mata-mata. Tetapi masa itu di sebelah utara perlahan bangkit dan kekuatan Mesir mulai melemah. Raja Nebukadnezar telah mengatasi Mesir. Yoyakim di zaman pertukaran ini kita melihat di pasal 25 ayat kedua, di ayat pertama, dalam tahun pemerintahan Yoyakim bin Yosia raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar raja Babel. Rupanya di masa itu Yoyakim yang diangkat oleh Mesir menjadi raja Yehuda di tahun keempat. Nebukadnezar dia naik tahta di Babel tahun pertama. Itu situasi zaman dalam perubahan. Babel bangkit, Mesir, kekuatan Mesir perlahan melemah sampai Babel mengalahkan Mesir. Dan di zaman itu Raja Yehuda di dalam pengaruh oleh pemerintahan Babel. Tetapi Yoyakim dia raja yang diangkat oleh Mesir. Sekarang Mesir gagal. Sekarang negara dalam kekuasaan dikontrol oleh Babel, yaitu Yoyakim harus bangkit melayani Raja Babel, sebab kekuatan Babel sudah ada di situ dan Mesir telah mundur. Yoyakim harus melayani Raja Babel berapa tahun, tapi hanya beberapa tahun, 3 tahun untuk terhadap Babel. Kemudian dia ditawan juga, diangkut ke pembuangan di Babel. Nabi telah menasehati dia untuk jangan melawan. Itu di situasi di pasal 25. Nabi telah membuat bagi Yehuda firman Allah kepada mereka. Tadi kita membaca di setengah dari poin yang tadi. Yehuda tidak mendengar, orang Israel tidak mendengar, Yoyakim tidak mau mendengar. Bukan hanya tidak mendengar, mereka tidak mau mendengar,
Kita kita terus saja lihat. Oleh sebab itu, begini firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengar perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengarahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, dan akan kutumpas dan akan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Negeri ini akan menjadi sunyi. Suara sukacita kegirangan akan lenyap. Suara pengantin, cahaya pelita atau yang bunyi batu kilangan, semuanya akan lenyap. Maka negeri itu akan runtuh dan tandus, dan bangsa-bangsa itu akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun. Nabi menubuat di tahun pemerintahan Yoyakim yang keempat. Nabi telah menubuatkan nubuatan ini. Dan nubuatan ini terus ada sampai kepada bangsa-bangsa. Kita tidak bisa membaca begitu banyak. Hari ini kita melihat di ayat 20 pasal 25. Semua nubuatan ini telah ditulis dalam kitab. Kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhubungan, dan juga kitab ini juga disampaikan kepada Raja Yoyakim. Setelah pegawainya membaca kitab ini, setelah mendengar nubuatan Yeremia, di para pegawainya mengambil pedang, kemudian mengoyak kitab nubuatan ini, kemudian dibakar. Bukan hanya tidak mau mendengar, seluruhnya tidak mau peduli, dan akhirnya mengutus orang untuk menangkap Yeremia dan Baruk untuk membunuh mereka. Di sini di tahun yang keempat, firman Allah ada pada Yeremia, oleh karena kamu tidak mau mendengar, aku akan mendatangkan hambaku Nebukadnezar. Di saat Nebukadnezar naik tahta, dan ini adalah kesempatan, dan Nabi telah memberitahukan kepada Raja Yoyakim, kepada Raja Yehuda, agar mereka bertobat. Kalau kamu tidak mau bertobat, aku akan memanggil hambaku. Sayangnya Yoyakim tidak mau mendengar dan membakar kitab itu. Seluruhnya tidak mau didengar, dan akhirnya nubuat ini akan terjadi. Raja Babel, Allah berkata, dia adalah hambaku. Apa gunanya hambanya ini? Yaitu untuk menghukum Yehuda. Sebab kerajaan Yehuda, Raja Yehuda tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau bertobat, terus menyembah berhala dan meninggalkan Allah, bahkan menumpahkan darah orang. Yerusalem dipenuhi oleh darah. Maka penghakiman itu akan datang, Babel akan bangkit, Yehuda akan runtuh. Dan ini sudah tidak keberdayaan lagi di
Sesungguhnya itu di zaman Raja Yoyakim pas di tahun yang keempat, sesungguhnya masih ada kesempatan untuk bertobat. Maka Nabi menulis kitab itu dan diberikan kepada Raja Yoyakim untuk bertobat, untuk mendengar. Tetapi sayangnya dia tidak mau mendengar. Kata Nabi di ayat 12, kemudian sesudah genap ke-70 tahun, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan ke bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada orang-orang Kasdim. Raja mengangkat Raja Babel untuk menghukum Raja Yehuda, tetapi perbuatan mereka terlalu tanpa belas kasihan. Yehuda menghadapi penghakiman, demikian juga Babel Tuhan akan membuat menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selamanya. Babel akan dilenyapkan juga. Di ayat 12 juga dikatakan kepada bangsa itu oleh kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Di ayat 13, ini tertulis dalam kitab ini. Di dalam terjemahan lama dalam bahasa Ibrani, Yunani, ada tertulis dalam nubuat Yeremia kepada bangsa-bangsa. Ada di kitab ini yang kita ambil di dalam kitab kita ini bukan terjemahan dari bahasa Yunani, tetapi ini adalah teks terjemahan dari Ibrani. Jadi kitab Yeremia itu ada dua versi, yang ada satu dibawa di Babel, dan yang satunya waktu Yeremia di Mesir dia menulis kitab itu. Yeremia juga diangkut ke Mesir. Walaupun Mesir sudah ditaklukkan Babel, tetapi masih juga membawa pengaruh. Dia hanya tidak bisa keluar dari Mesir. Dari sungai Mesir dua arah, yang sekarang menjadikan tempat Iran dan Irak. Yang dulunya itu dikuasai oleh Mesir. Asur semakin lemah, kekuatan Mesir semakin terus merambat sampai kepada sungai Efrat. Itu juga termasuk wilayah Mesir. Tetapi pada saat Babel bangkit, kekuatan dari Mesir mungkin makin menyingkir, turun sampai di jadi walaupun Mesir Babel telah mengalahkan Mesir, tetapi masih bawa pengaruh. Jadi saat itu Nabi telah menasehati Raja Yoyakim untuk jangan melawan Babel, sebab Babel adalah hamba, seperti yang difirman Tuhan, yang hambaku yang telah didatangkan, hambaku
telah kupersiapkan untuk melawanmu. Kamu harus bertobat dan dengar. Itu di zaman naik tatahnya Raja Yoyakim di tahun pertama. Tetapi Yoyakim dalam tahun ketiga di Raja Babel, dia tidak mau mendengar nasihat dari Nabi dan melawan Babel, dan Babel pun bangkit membawakan pasukannya. Dan Nabi berkata mereka akan menjadi hamba Raja Babel 70 tahun namanya. Poin yang pertama. Di poin yang kedua, ayat 15 sampai di ayat 29. Piala amarah atas bangsa, piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedangnya hendak kukirimkan ke antaranya. Maka Nabi mengambil piala amarah dari tangan Tuhan, lalu dia diutus di segala bangsa-bangsa, lalu meminumkan isinya kepada bangsa-bangsa kepadanya Tuhan mengutusnya, yaitu kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran suitan dan kutuk, seperti hal yang pada hari ini. Kutuk datang pada Yerusalem dan juga kepada bumi, kepada bangsa-bangsa terlebih dahulu dari Yerusalem. Jadi di ayat ke-18 dikatakan kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda menjadi reruntuhan. Kemudian di situ disertai dengan kepada Firaun, raja Mesir, dan pegawai-pegawai, pemuka-pemuka dan segenap rajanya. Ayat 20 juga kepada semua orang campuran berbagai bangsa, kepada raja negeri Us dan lainnya. Ini sebelah timur Yehuda, yaitu negeri Us, yaitu sebelah selatan raja negeri Filistin, Askalon, Gaza, Ekron, dan Asdod. Ini adalah negeri Filipina. Dan ini ada pada ini Nabi membawa piala dari Tuhan datang ke di Yerusalem, menyuruh mereka Yehuda menyuruh mereka minum, kepada Mesir menyuruh mereka minum, dan juga dari Us, Filistin menyuruh mereka minum piala ini. Ini punya urutan, yaitu piala murka Allah yang dimulai dari Yerusalem sampai ke negeri Mesir, sampai Yehuda Timur, sampai kepala negeri utara, selatan Filistin, Askalon, Gaza, dan lain-lainnya. Dan kemudian kembali lagi sebelah timur, yaitu Edom, Moab, dan Bani Amon. Kemudian mengarah ke utara Raja Tirus dan Raja Sidon, dan kepada raja-raja pesisir di seberang laut. Ini adalah Lebanon, yang sekarang ada Lebanon, Tirus, Sidon. Kemudian dari Yerusalem ke selatan sampai ke sebelah timur, kemudian ke sebelah barat, kemudian sampai ke utara, dan juga kemudian sampai kepada raja-raja Mesir,
kembali lagi ke timur, dan kembali lagi ke di dalam orang-orang yang di padang gurun, kepada Raja Zimri, Raja Elam. Elam adalah, kita tahu ini sekarang Irak, dan kepada semua Raja Madai yang sekarang adalah Irak. Dan di sebelah Raja Utara, yang dekat dan yang jauh, satu demi satu kepada kerajaan dunia yang di atas bumi, juga Raja Sesak akan meminumnya sesudah mereka. Ya, itu kita lihat, ini adalah Babel. Sesak adalah Raja Babel. Mengapa tidak langsung disebut Babel? Ini nabi Raja Babel yang diberikan oleh nabi nama yang lain, tidak langsung disebut Babel. Sebab saat nubati ini Babel menjadi pemimpin, tetapi dikatakan bahwa pemimpin juga akan minum piala ahmara Tuhan, pedang akan datang di atas mereka. Jadi murka Allah itu dan penghukuman Allah itu dimulai dari Yerusalem sampai ke Mesir, dan kembali ke Yehuda, kemudian mengarah ke timur, kemudian ke barat, dan kembali ke utara, dan kembali lagi ke timur, sampai kepada Saudi Arabia, sampai terus ke timur, dan ke utara, yaitu sampai ke Babel, Asur. Seluruh bumi menghadapi ahmara penghakiman Allah. Umat Allah menghadapi penghukuman Allah, demikian juga segenap rakyat yang di bumi. Piala ahmara Allah ada pada mereka, menyuruh mereka minum. Kita melihat di ayat 17 sampai dengan 25. Di ayat 27, demikian harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebalah dan jangan bangun lagi oleh karena pedang yang hendak kukirimkan di antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Allah berfirman, minum atau tidak minum, sama saja kamu minum, sebab pedang akan dikirimkan kepadamu. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakah kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengarahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalian tidak minum, pedang juga akan datang. Umatku menghadapi penghukuman, kalian pun sama. Dan ayat 30 sampai akhir di poin yang terakhir. Allah seperti singa meraung, penghakiman Allah sampai kepada di seluruh bumi. Demikian katanya. Dan engkau ini nubuatkanlah segala firman kepada mereka, katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat pengembalaannya, suara pekik seperti dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap penduduk segenap bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa, ia akan berkarat kepala segala makhluk, orang-orang fasik akan diserahkan karena pedang. Demikian firman Tuhan. Kita terus melangkah di tengah, di ayat 38.
seperti singa. Allah sendiri meninggalkan semak belukar persembunyian, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Marah Allah seperti singa yang meraung, orang menjadi gentar, seluruh bumi akan berubah sebab Allah telah memperdengarkan suaranya dari tempat kudusnya. Marahnya datang, penghukuman datang kepada seluruh di atas bumi. Ini di zaman Raja Yoyakim tahun ke-4, pada saat Raja Nebukadnezar naik tahta, nubuat Allah kepada seluruh bumi dan juga Yehuda. Dan pesan ini ada apa? Yoyakim harus bertobat, bumi harus bertobat. Raja Yoyakim tidak bertobat, seluruh bumi tidak bertobat. Yang dihadapi oleh Yehuda, Israel, penghukuman ini seluruh bumi juga ikut menghadapi. Walaupun kamu sekarang ini adalah hamba Allah seperti Babel, sangat kuat, tapi pada sampai akhirnya juga akan menghadapi penghukuman, tapi hanya urutan depan atau akhir. Sayangnya nasihat ini Yoyakim tidak mau mendengar, membakar kitab Nabi. Dan hari ini kita mendengar pesan ini, dan tepat di hari kemerdekaan Cina dan di seluruh bumi, di seluruh negara juga menghadapi peperangan dalam peperangan yang dengan lapisan yang berbeda. Kita sebagai umat Allah, apa yang harus kita perbuat? Petunjuk ini memberi arah untuk kita berdoa. Kita harus berdoa untuk Yerusalem, agar umat Yehuda meninggalkan tradisi dunia ini, kembali kepada Allah, agar jangan sampai penghukuman datang di Yehuda, bukan mengandalkan kekuatan atau militer, tetapi hati adakah kembali kepada Allah seperti Raja Yosia. Negara sangat kuat, mereka bisa bangkit menjadi menguasai. Mengapa harus berebut dengan kekuasaan ini? Allah memberkati kamu pun ada. Kalau Allah tidak memberkatimu, kamu pun tidak mendapatkan apa-apa. Bukan dengan kekuasaan menjadi yang untuk merebut kekuasaan, tetapi bagaimana? Haruslah hatimu kembali kepada Allah. Dan Yerusalem pada saat menghadapi penghakiman Allah, Allah pasti akan menggunakan raja bangsa-bangsa untuk menghukum Yerusalem, dan ada negara-negara yang akan dipakai oleh Allah sendiri, seperti Babel, Raja Babel yang dipakai oleh Allah untuk menghukum Yehuda. Dia dibangkitkan oleh Allah menjadi hamba Allah. Dan bagaimana kamu menjadi hamba Tuhan? Yaitu apa yang ingin Allah lakukan, kamu harus lakukan. Tapi kalau kamu, lawanmu adalah umat pilihan Allah, kamu harus berhati-hati. Apa yang harus diperbuat? Yaitu agar umat Allah kembali kepada Allah. Israel, kembalilah kepada Allah, bukan dengan kekerasan. Sebab kamu kalau menggunakan kekerasan, hukuman Allah akhirnya juga akan datang kepadamu,
Allah marah murka kepada umatnya, kamu tidak mau mendengar firman Allah, masakah kamu bisa menghindar dari amarah Allah? Tidak bisa. Sama umat Allah karena tidak mau mendengar menghadapi penghukuman, demikian juga terhadap bangsa-bangsa. Kita sebagai gereja Cina, orang Cina, kita harus bangkit berdoa untuk negeri kita, agar negara kita berpihak kepada Allah, bukan menyuruh orang berpihak kepada orang lain. Sebab Allah menjadi berkat bagi negara kita, dan kita harus bangkit berdoa untuk negara kita agar hati negara kita kembali kepada Allah. Jangan menyembah berhala, jangan menyembah dunia ini, jangan mengandalkan kekuatan atau kekuatan militer, tetapi yang harus kita sembah yaitu Tuhan semesta alam. Dia berkuasa atas segala di bumi terhadap Israel dan berkuasa atas dunia. Negara kita, rakyat kita harus kembali kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Allah pencipta langit dan bumi. Kita berdoa untuk negara kita, terlebih lagi di hari kemerdekaan ini. Kita sebagai pemimpin di dalam negeri ini berdoa agar hati mereka, kita harus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negeri ini, agar seluruh hati mereka kembali Allah, agar seluruh dunia pun mengubah. Jangan sampai penghukuman Allah datang pada di dunia ini. Kamu harus tahu siapa yang menjadi hakim di atas segalanya, yaitu Tuhan semesta alam yang duduk di tempat maha tinggi. Ini adalah petunjuk Allah bagi kita. Seperti di zaman Yehoyakim, memberitahukan Yehoyakim bahwa Raja Babel adalah hambaku. Karena kamu tidak mau mendengar, maka aku akan mendatangkan dia. Kamu jangan melawan. Tetapi Yehoyakim tidak mau mendengar. Akhirnya dalam 3 tahun dia pun nasibnya akhirnya diangkut ke pembuangan. Raja Babel menggunakan rantai mengikat Yehoyakim, diangkut ke Babel, kemudian mati di Babel. Seorang raja menghadapi nasib yang demikian, dia dirantai dengan rantai besi. Seharusnya dirantai sampai dirantai dengan tertungkup di dada. Dia ditarik, diangkut dengan berjalan sampai di Babel, berjalan sampai ia mati. Saudara-saudari semua, nubuat Nabi itu benar, tetapi kita harus bisa membedakan kata-kata yang palsu. Enak didengar, tapi nubuatan Nabi yang sejati itu tidak enak didengar. Tetapi kita harus mendengar dan juga kita harus berdoa untuk negara kita. Amin. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari.
Ya Tuhan Allahku, kami memuji Engkau, Allah Tuhan pencipta alam semesta. Kami memuji Engkau di hari kemerdekaan Cina. Kami memuji Engkau yang berkuasa atas sejarah hidup kami dan menguasa atas dunia. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Kita menyembuh untuk menyembuhkan Tuhan Yesus, kami sebagai wakil dari gereja orang Kristen Cina di dalam negara kami berterima kasih Engkau kami memberikan kebangkitan bagi kami. Dan juga dalam nama Yesus kami deklarasikan, Yesus Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Hati kami kembali kepada Engkau. Ya Tuhan, hati kami memuji Engkau. Engkau memberikan keselamatan kepada Cina, agar Cina juga bisa mendengarkan Injil, dan juga orang yang di Hong Kong mendengar Injil. Tuhan, kami memuji Engkau, dan juga Engkau memilih kami sebagai imam kerajaan, dan Engkau memilih kami di dalam kerajaan Engkau ada bagian, sehingga Injilmu bisa disebarkan agar hati orang kembali kepada Engkau. Ya Tuhanku, aku memuji Engkau, kiranya hati kami juga kembali kepada Engkau. Ya Tuhan, kiranya namamu dikuduskan, kiranya datanglah ke kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, hari ini kami mengambil identitas, kuasaan, otoritas sebagai imam kerajaan kami. Kami berseru kepada Engkau, ya bangsa-bangsa, kamu harus bertaubat. Hai bangsa-bangsa, kembalilah kepada Allah. Mari Tuhan, kami berdoa, kiranya Roh-Mu memenuhi kami, menuntun kami menjadi orang-orang, menjadi para pendoa, dan saudara semua kita menjadi pendoa. Berdoalah untuk kehendak Allah Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Tuhan, bangkitlah kami. Kiranya kami mau fokus kepada Engkau, kepada kerajaan Engkau. Kami adalah sekelompok imam kerajaan. Kami mau bangkit berdoa untuk Yerusalem dan berdoa untuk Yerusalem, kepada Israel yang sekarang, agar dia bisa kembali meninggalkan tradisinya, agar tidak dunia ini agar tidak mengandalkan kekuatan atau
kekuatan militer mereka, tetapi Israel mengandalkan Engkau. Mari kita berdoa untuk Israel. Tuhan, Engkau memelihara Israel. Tuhan, hentikan peperangan dan segala sesuatu ada di dalam tangan Engkau. Ya Allah, Engkau melindungi Israel agar kami di dalam Engkau pada saat mengandalkan Tuhan semesta alam ada damai. Tidak perlu mengandalkan kekuatan mereka. Tuhan, Engkau memberikan hati pertobatan bagi mereka agar mereka tahu hanya Tuhan pencipta alam semesta, alam keselamatan dan perlindungan dan pengharapan dari mereka. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami tahu Israel. Kami tahu demi Israel kami. Engkau tahu batang keselamatan ini dari bagi Israel. Tuhan menggunakan Cina agar membawa orang Cina juga banyak para orang Kristen hati mereka di perubahan agar membawa pesan ini diteruskan ke sebelah sampai ke Yerusalem agar seluruh bumi mendapatkan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi negeri Cina agar hidup mereka semua orang kembali kepada Allah. Agar hati mereka menerima pengharapannya. Demikian. Tuhan, kita berdoa untuk presiden kami dan juga para pemimpin gereja dan agar saudara-saudari gereja 611 juga dibangkitkan Allah, agar kita berdoa untuk Hong Kong atau bagi kita untuk negeri di mana kalian berada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Hong Kong. Kiranya Tuhan rencana buka pada Hong Kong kami harus sampai ke baik dia pemulihan antara Hong Kong dan Taiwan. Kami membawa penginjilan. Akhirnya kehendak-Mu terjadi. Akhirnya Hong Kong hati mereka kembali kepada Engkau. Kami tandang dalam tuntunan-Mu. Tuhan, bangkitkanlah kami. Tolonglah kami ya Tuhan.
saudara-saudari semua, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk Israel kepada Netanyahu, pemimpin di Israel, agar dia mohon Tuhan untuk memberi dia punya telinga untuk mendengar firman Allah, bukan mendengar kata manusia, bukan mendengar perkataan dari bangsa-bangsa. Sebab saya tahu di dalam pikiran mereka juga demi untuk keamanan negara mereka, sehingga di dalam peperangan mereka. Tetapi saya merasa terlebih dahulu hatinya harus kembali kepada Allah untuk agar bisa meninggalkan ketakutan dan kebencian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Israel. Kiranya Engkau menyuruh agar Yahu pemimpin Israel mempunyai telinga untuk mendengar, agarnya dia mendapatkan iman kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Di dalamnya ada kasih, bukan berjalan demi keuntungan sendiri atau bukan berjalan dalam keuntungan negara, tetapi percaya kepada Engkau. Engkau mendirikan Israel, pasti Engkau akan meneguhkan Israel. Tidak ada satupun negara yang lain atau bangsa lain yang bisa melenyapkan umat yang rakyat yang di matamu. Engkau pasti akan melindungi orang yang di matamu, melindungi Israel. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan umat Israel, rakyat Israel punya iman yang demikian, agar mereka percaya kepada Engkau, dalam nama Yesus Kristus, amin. Dan kita juga berdoa untuk kita sendiri. Di zamannya Yoyakim, raja yang diangkat oleh Allah. Yoyakim, dia adalah raja yang diangkat oleh Mesir. Karena dia meninggalkan Allah, jadi Tuhan mengangkat Babel. Babel terlebih dahulu menyerang Asyur, mengalahkan Asyur, kemudian mengalahkan Mesir, merebut tanah atau negeri yang diduduki Mesir. Mesir dikalahkan, dan sekarang negara kita Cina, apakah kita adalah Mesir atau Babel? Kalau saya berbicara demikian juga cukup bahaya, sebab kita tidak mengarah pada politik, tetapi kita kembali kepada arena yang demikian, baik itu Babel atau Mesir. Hati harus tahu bahwa Tuhan adalah Allah. Sebagai hamba Allah, kita harus seperti Raja Persia Kores untuk memberkati Israel agar mereka mendapatkan damai dan mereka bisa bertobat kembali. Kalau kamu bangkit sebagai Raja Babel, sesungguhnya menyuruh Israel mendengar Allah, hatinya kembali kepada Allah untuk menumpas segala berhala, Allah pasti akan memberkati Babel. Tapi sayangnya Babel tidak mau mendengar. Jadi kita harus berdoa untuk negara kita, agar negara kita menjadi berkat bagi Israel. Dan juga Israel menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Allah memilih Israel, memilih Abraham, agar berkat ini sampai kepada bangsa-bangsa. Hari ini Israel juga harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita sebagai imam kerajaan pohon kehidupan,
Kita pun harus menjadi agar negara kita bangkit menjadi berkat untuk Israel di dalam Kristus. Segala sesuatunya menjadi satu, semuanya sama, yaitu umat Allah. Amin. Ini kehendak Allah. Mari kita angkat tangan kita untuk berdoa. Kita berdoa untuk negara kita. Kita terlebih dahulu menggunakan bahasa Arab, berdoa untuk negara kita. Negara kita harus menjadi hamba Allah sebagai berkat Israel. Hati negara kita harus kembali kepada Allah. Ya Tuhan Allahku, Engkau memberkati negara kami. Ikuti doaku. Bapa Sorgawi, di hari kemerdekaan ini mohon Engkau memberkati Presiden negara kami dan para pejabat-pejabat negara kami dan semua pegawai pemerintahan, dewan departemen dan rakyat kami, dan semua, termasuk juga semua gereja Kristen, agar hati kami semuanya kembali kepada Engkau dan mendengar Engkau. Kiranya Engkau memakai negara kami, memakai modal dari negara kami untuk membangkitkan kami, membangkit kerohanian kami, dan agar kami menjadi umat pilihan-Mu, membawa damai di dunia ini. Kiranya damai sejahtera-Mu ada pada negara kami, ada tercur bagi semua rakyat kami. Kiranya damai sejahtera Engkau juga ada pada Cina, ada pada Israel, ada pada di negara-negara Eropa, Israel, Ukraina, ada sampai pada negara Saudi. Semua orang yang kepada semua orang-orang yang Kau ciptakan, Tuhan, Engkau menjaga semua kehidupan. Ingat semua negara kami dalam nama Yesus. Deklarasikan hari ini kami berdiri dan berdoa, Tuhan, Engkau mendengar, dunia pasti ada damai. Segala sesuatu harus bersatu di dalam Kristus menjadi satu. Tuhan, berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku terima berkat aku dalam nama Yesus Kristus. Kiranya berkat kerajaan Allah diberikan kepadamu di dalam Roh Kudus, di dalam kebenaran keselamatan Allah. Allah berfirman, kamu pasti akan menerima berkat kerajaan. Engkau mendengarku, mengikuti Allah. Berkat kerajaan Allah, kekuasaan, kemuliaan, kekuatan, semua yang Allah miliki, Allah juga demikian memberkatimu. Engkau akan naik, tidak menjadi turun, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Di dalam negara kita, kepada seluruh bumi, kamu diangkat oleh Allah, dipakai oleh Allah. Kamu akan berdiri di tempat yang tinggi. Berkat surgawi, hasil bumi memberkatimu agar kamu menjadi kepala di atas segalanya. Kiranya Tuhan memberkatimu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.